Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Baterainya habis. Sip. Semoga terdengar suaranya dengan jelas karena kemarin kesalahan teknis udah record 28 menit. Ternyata suaranya mati. Oke, langsung aja ke inti dari video ini adalah seperti biasa kita akan bahas-bahas saham ya. Kemarin hari ini belum ya, saya pagi nggak muncul karena niatnya nggak trading seharian karena nggak mood, tapi ternyata ada yang menarik dari saham IPO ya, SPMA dan apa tadi ya, adalah satu lagi kita saham yang udah naik rally terus dijaga benar sama bandarnya dan dia itu adalah underwriter-nya ya, kayaknya yang jagain adalah underwriter-nya, entah mau di repo atau apa kita nggak tahu, atau underwriter-nya mau porsi yang lebih banyak, mau buyback lagi kita juga nggak tahu gitu. Oke. Kita lanjut aja. Saya memang nggak ini ya, kemarin sore ini cuma ini buat swing. Ya ini 2 hari. Ini kemarin ya, tapi kemarin pagi. Ini masih hold ya, karena targetnya ke sini masih hold. Ini juga ya kalau yang kuat masih hold. Tadi ada 1-2 orang yang masih hold. Saya sih udah CL, cuma akhirnya ya masuk lagi hari ini gitu. Ini arah kemarin, hari ini juga kayaknya arah lagi ya. Kita cek. Closingannya nggak tahu. Nggak jadi arah. Diguyur deras ya, hati-hati nih besok. Tadi sempat mau arah 1 atau 2 tik lagi mau arah, cuma nggak jadi. Closingannya begini. Besok sih kayaknya akan lanjut ARB ya. Ini nggak jalan 2 hari yang lalu. Jadi untuk hari ini pagi belum kasih apa-apa gitu. Oke. Yang mau join grup silahkan. Kalau pagi biasanya saya kasih briefing sedikit. Sore kasih menu close. Hari ini juga menu close ada ya. Cuma saya nggak pin karena belum lupa saya pin. Terus ada satu sih menu close tadi. Satu lagi live trade cuma dari chat gitu ya. Saya nggak live voice karena ya lagi males aja. Live voice itu ada Zebra yang pertama, dua ya. Sama Zebra, ini ARB, kita ambil di ARB, closingannya ternyata kuat juga. Tapi Maya masuk 705, masuk 710 lah. Tapi kenapa ini 705 ini support kuat dia gitu, atau support kuat dia. Ya mungkin dia akan nutup gap, tapi kayaknya enggak sih. 710 tadi cuma keluar 730, 750 lah. Ternyata closingnya kuat. Ya udah, nggak apa-apa, rezeki kita di situ. Itu untuk Zebra. Satu lagi live trade di sini. Sebenarnya ini yang pertama banget ini. Yang pertama banget ini kan sih kita. Saya ambil di pucuk, bener-bener pucuk. Terus di bawah nyelem sampai open pertama ARB ya. Tapi pas live itu di bawah turun 344 lah kayaknya di open dia, di area open dia. Tapi akhirnya closingnya solid. Ya, alhamdulillah lah, semoga hari Senin lanjut. Ya kan yang mau join ya. Biasanya pernah sih 2 kali kayaknya live voice, cuma belum mood lagi untuk live voice. Gitu. Mungkin kalau banyak yang minat akan lanjut gitu live voice. Terus tadi saya mau kasih menu Januari 2022. Ya, saya mau kasih ini menu swing satu lagi ya, seperti Antam. Oh ya, sekalian update menu swing ini panennya tapi Januari, potensi baker. Ternyata banyak yang minat juga. Banyak yang minat, tapi nanti saya buatin deh gitu. Cuma belum. Saya mungkin minggu lah gitu ya.
Terus kita review ini ya, mumpung hari apa nih libur, banyak yang belum saya ini ya, saya unpin. Nah ini cek ya. XL floating profit, cuma resistnya kuat banget kayaknya 2720. Ya kalau mau TP sekarang sih nggak apa-apa ini, tapi ya tipis banget ya. Cuma ya 1% lah, tipis. Kalau mau TP silahkan. Kalau yang ikut dari bawah sini ini kan ada 3 plan nih. Kalau ikut yang di sini doang ya katakanlah ambil di pucuk itu 1%. Tapi kalau yang ambil di sini dan di sini ya anggaplah di sini average-nya ya. Anggaplah di sini deh average-nya ya lumayan. Udah 4%. Ini udah floating profit. Cuma belum TP-nya masih di sini. Masih di area high-nya dia 2780 minimal. Tapi ya view kita sampai akhir tahun XL bisa ke 3000 lah. Gitu lah. Ini akhir tahun ya, khusus akhir tahun. Jadi jangan nanya cepet-cepet please CL. Kenapa ya? Di video yang sebelumnya kayaknya udah pernah dijelasin juga. Antam udah bukan area buy lagi. Ini juga view-nya akhir tahun ya, panennya akhir tahun, makanya kita kasih kotaknya jauh juga di bawah gitu. Ini floating profit, udah floating profit, cuma ya TP-nya masih jauh. Makanya ini kalau ambil di pucuk sini, ambil di pucuk nih ya minimal 18%. Minimal, tapi ya sekali lagi ini akhir tahun. Tapi ya saya saranin piramid dan paling banyak di bawah sini. Kenapa saya kasih jarak? Karena apa namanya, ini sebenarnya hal yang sangat tidak diinginkan, tapi dia sampai di bawah ya kita harus banyak di bawah gitu. Jadi kasih spare untuk sampai ke garis merah gitu. Karena ini view-nya akhir tahun, harusnya sih ini kotaknya panjang ke belakang gitu. Ini udah floating profit juga. Terus ini era kayaknya masih area buy juga. Lagi ya ini akhir tahun, jadi jangan. Nah ini sempat di sini saya bilang waktu di sini CL enggak, saya belum CL. Kenapa? Karena saya lihat besoknya, kalau besok candle merah baru CL, tapi ternyata besoknya candle hijau, ya udah. Jadi nggak CL gitu kalau swing ya. Jadi view-nya tuh panjang gitu. Nanti saya mau tambah lagi buat akhir tahun. Apa ya belum saya oret-oret dulu. Oke. Silakan yang mau join deskripsinya ada di grup. Yang mau join grup linknya ada di deskripsi gitu. Langsung ke request yang pertama, ADHI. ADHI ya ini apa ya, ini sebenarnya sekali lagi ini tadinya mau buat swing, cuma udah saya akhir tahun berharapnya masih di sini, cuma udah keburu naik ya, jadi nggak jadi. Ini kalau belum punya baiknya sih nunggu di sini, baiknya nunggu di sekitar 770 sampai ya 785 lah gitu, nggak terlalu maksa sih kalau ADHI ini. Bagusnya sih ya nunggu akhir tahun. Itu kalau mau bagusnya sih nunggu di bawah gitu. Karena mungkin kemarin hanya rotasi sektoral apa ya, sementara menurut saya, karena belum lanjut juga. Karena orang udah bosen di bank digital, teknologi, lalu ke mana? Properti, karena ke trigger real ya, Ustadz Yusuf Mansur, properti gerak. Nah, biasanya ritmenya itu properti, terus konstruksi, nanti baru koal gitu. Tapi belum. Jadi ini semoga sih turun lagi gitu. Bikin ya kalau ini sih masih view-nya masih untuk akhir tahun sih. Semoga sih dia bikin gini semakin panjang. Ini akan sangat bagus banget kalau dia, sorry ya. Ya kurang lebih gini lah ya. Nah ini bagus banget kalau dia bisa bikin gini. Ini November kita bisa serok di 660, ini bagus banget sih harusnya. Gitu. Saya sih nunggu aja di bawah lagi. Gitu deh untuk si ADHI ini. View-nya sih gini ya, kalau narik dari sini rasa-rasanya terlalu kurang pas kalau dari sini. Tapi ya terserah, setiap orang punya cara analisa masing-masing gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Gitu. Yang penting style
sesuai dengan stylenya aja. Ini kayak gini kalau saya. Semoga sih turun terus, berharapnya gitu. Jadi kalau yang udah punya ya, kemana ada satu orang kalau nggak salah nanya, bagusnya TP nggak? Ya TP aja sih menurut saya. Gitu. Nanti kita entry lagi di bawah, bareng-bareng gitu. Ya ini masih oke. Ini harapannya sampai sini. Gitu. Jadi langsung tinggi. Pengennya sih gitu. Ini lumayan kalau bisa di situ terulang ini November 2020 bisa Baker berapa kali nih? 3 kali Baker. 3 kali Baker. Bisa aja. Gitu. Oke ya. Sorry. Lupa bro. Hari ini asing ya masih sedikit. Kemarin take profit ya. Beli, terus take profit gitu. Ya wajar karena ya mungkin belum saatnya menurut saya untuk masuk ke konstruksi. Akhir tahun masih oke. Dan ini juga masih ada akumulasi, cuma kayaknya sih masih dari lokal gitu ya. Jadi akumulasi sedikit, tapi serius deh mending tunggu di bawah. Saya pengennya masih ke bawah lagi pengennya gitu. Oke ya, lanjut. Ini video agak panjang karena weekend jadi santai ya. Mau ditonton nanti lagi juga nggak apa-apa. Ini punya di 87. Pertanyaannya kenapa berani masuk ke sini? Saya pribadi nggak berani. Kenapa? Saya tunggu dia di sini. Tunggu di sini. Itu bukan nakut-nakutin karena ya mungkin oke lah akan ada pantulan dikit kayak gini ya. Di mana? Di sini sih. Kita lihat aja di sini pantulan dikit dia naik tapi untuk turun gitu. Kayak ini ya. Naik untuk turun, naik untuk turun, naik untuk turun. Kenapa? Ya ada ritme yang harus dijaga dari bandarnya ini. Ih, manis sekali. Ini mungkin ya naik untuk turun sih besok. Hijau besok Senin mungkin akan hijau tapi hijau untuk merah di hari Selasa. Mungkin gitu. Kenapa berani masuk ya itu pertanyaan yang harus dijawab ya untuk yang ambil NCL. Kenapa berani masuk di NCL? Gitu. Saya pribadi nggak berani masuk. Ya paling 1-2 keluar. Nya di 87. Oh, asingnya masih keluar terus-terusannya karena ini bandarnya SH gitu-gitu. Ya ini masih high-nya berapa hari ini? Sorry, nggak kelihatan kalau dari sini ya. High-nya sempat 95. Ya 94. Saya sih nggak berani ya kalau ini TL. Ini kalau terlihat sih saya nggak bilang akumulasi, tapi ini terlihat justru masih ada distribusi, dan kalau yang ada yang asing itu nyangkut saya yakin gitu karena bandar sesungguhnya itu terus jualan gitu. Kalau dikasih keluar besok BEP atau Pandi udah keluar aja. Iya, jangan saya nggak rekomend. SKMI ini saya nggak pernah mantau order booknya, bahkan kayaknya di running trade nggak tahu ya, saya nggak pernah nangkep sih SKMI, bahkan belum pernah analisis. Cuma kalau saya coba ya, ini memang dia ada di low dia 103 ini. Ada di support dia, dan ini bukan all time low ya, dia masih ya. Kalau ini tapi terlalu jauh sih narik dari sini. Ya psikologis aja di angka 100 itu support dia. Saya nggak tahu ya, ini saya juga nggak tahu perusahaan apa dan nggak pernah menganalisa ini. Jadi ya mungkin yang beli ini di 107 punya analisa sendiri. Cuma kalau kita lihat Ating nggak main di sini. Ini masih ada distribusi besar. Jadi hati-hati kalau ya mungkin ini naik karena udah turun dalam, dia mantul dikit lah untuk turun. Biasa ya naik untuk turun gitu. Ya, mungkin kayak gini sih. Semoga sih mantul besok dia dari 102. Gitu, tapi kalau dikasih keluar ke 119 syukur-syukur ya, atau nggak jauh-jauh 117 keluar aja atau cuan bungkus aja gitu. Saya nggak tahu, di situ belum pernah lihat.
Pure ini saya kurang tertarik walaupun dia sempat ya seminggu yang lalu, tapi nggak tertarik karena ini saham ada yang jagain dan punya barang banyak di area sini, jadi ya setiap naik dia coba naik diguyur gitu. Saya nggak tahu lah kepentingannya apa, tapi Pure mending nggak usah masuk. Tapi kalau memang mau mungkin punya view yang berbeda, niat banget untuk masuk, tunggu aja di 9 berapa nih, 92 lah. Kalau mau masuk keluar ya tipis aja di 94 atau syukur-syukur di 97 udah dikasih. Itu untuk Pure. Itu by technical, dan asing nggak main di sini pasti. Ya ini masih ada distribusi. Jadi teman-teman kalau mau Pure, loh kok distribusi tapi hijau? Iya, begitu yang akum dibawa naik, yang punya barang buang barang, gitu simpelnya. Gitu ya. Ini menu balas dendam ya, karena kemarin tanggal 9 kita TL dan hari ini bismillah lah, semoga bisa berkah ini. Ini saham yang langganan untuk kasih cuan kita dari sini ya. Enggak sih, terlambat sih saya dari sini. Dia selalu kasih cuan berkali-kali, kita dikasih arah, ambil di pucuk, saya ingat ambil di pucuk, hold, terus sampai sini 1100, saya average up, jual di sekitar 1200-an kalau nggak salah. Iya 1200-an gitu. Dan merah akhirnya. Itu ada sih yang 1300, saya agak lupa udah. Nah ini BEPS ini mungkin akan bikin scanning triangle juga, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu bandarnya mau. Yang jelas ini ada yang maintain banget sesuai yang saya sampaikan di awal tadi ya, di opening ini ada yang maintain banget. Sorry. Kita nggak tahu ini mau arahnya kemana. Mungkin akan ya ke sini dulu 1345 gini, baru begini, terus lanjut naik lagi gitu ya. Lanjut mungkin kayak gini, nggak tahu. Nah targetnya kemana kalau misalkan ini benar gitu ya, gimana ya caranya? Oh ini, sorry, ini kan ininya 1250. Ini ke sini ya low-nya 965. Kita lihat dulu low dia 970. Ini agak panjang ya videonya teman-teman. Nah ini targetnya yang gini aja kalau mau bikin target ini. Targetnya kemana guys? Cuma ini bisa gagal gitu ya. Ini target jauhnya. Sip gini. Ya ini kita ini by pattern seperti biasa ya. Kita juga nggak tahu, atau yes gitu aja deh simpelnya. 1235 ini closing di 1255 udah keluar. Ya masih sedikit lah. Asingnya masih keluar terus-terusan, kecil-kecil keluar. Ya ini terlihat ya ada akumulasi dan maintain. Ini benar-benar dia buang untuk turun dalam, mungkin tadi ARB ya. Terus di bawah dia serok lagi ke atas, bahkan dia net buy. Ini net buy gede banget gitu. Jadi ya ini ada yang maintain lah. Ini overall ini ada akumulasi di sini. Selain distribusi, diakumulasi dengan jumlah yang besar gitu. Ada yang maintain. Kalau sabar sih mungkin aja ke sini, tapi yang nggak jauh-jauh lah. Kita keluar di sini all time high juga udah cukup. Gitu. Lanjut icon sampai juga. Icon ini saham yang, jadi ada berita ini ya. Ada berita ini. Nah, ada berita ini 4 hari yang lalu.
sekitar di sini lah ya. Sorry, ini beritanya udah semingguan yang lalu lah. Erick Thohir mau merger IndiHome Icon, begini respon Telkom. Nah, begitu berita ini muncul, jadi ini berita yang udah agak lama, jadi sebelumnya itu ada berita Erick Thohir akan mergerkan ini, dan ini tanggapan Telkom gitu. Ini bukan Icon ini yang dimaksud, teman-teman. Itu adalah Icon Plus punyanya PLN. Nah, ini punya ini. Jadi yang dimaksud Icon itu Icon Plus, sama-sama perusahaan internet, tapi anak perusahaannya PLN. Nah, ini mau di-merge sama Telkom. Karena ya sama-sama jualan internet, ngapain BUMN lawan BUMN gitu kan. Jadi digabunglah oleh Pak Erick Thohir ini. Nah, direspon hampir arah waktu itu. Hampir arah, closingnya turun, dan besoknya hampir arah lagi, turun lagi. Gitu, ini jadi bukan ini perusahaannya. Jadi janganlah, saya khawatir takutnya salah nangkep gitu ya. Tapi oke, kalau punya di 115 by technical ya, kalau 117 keluar aja sih, karena bukan ini yang dimaksud Icon itu. Gitu, itu yang men-trigger langsung arah gitu ya. Artinya jelas nggak main di sini. Ya terlihat memang ini masih ada akumulasi, tapi ya jadi ya volume transaksinya juga masih di bawah MA20-nya. Jadi saya sih keluar aja, stop loss-nya di mana? Di sini sih jauh 106 gitu. Ini untuk teman-teman ya yang punya ikon. Jadi bukan itu ikon yang dimaksud. Khawatirnya salah tangkap gitu ya. LUTK ini juga ada, saya nggak tahu ada yang bermaksud mau ngapain di sini, cuma kayaknya ada yang jaga juga. Tapi yang volatilitasnya tinggi, kocok naik turun lagi. Jadi saya sih nggak sabaran ya trading di saham gini. LUCK ya, sorry, kalau punya 242 sih dikasih keluar ke 250, saran saya keluar aja. Itu saran saya, dan jalannya di mana? Jalannya jauh di bawah sini, di bawah 230 gitu. LUCK. Tapi nggak main di sini. Dari broker terlihat masih ada distribusi juga. Jadi hati-hati untuk yang punya LUCK, mungkin akan lanjut turun lagi. Kalau mau ambil sih ya bagusnya di sini 224 gitu sementara. Lanjut MTDL. MTDL ini sebenarnya bagus ya. Waktu di sini saya lihat dia break, ini juga masih lanjut uptrend. Ini sangat uptrend ya. Kalau saya bilang ini sangat uptrend, saham yang kuat uptrend. Ini masih saham yang uptrend ya. Jadi MACD juga udah crossing mengarah ke atas, mencoba lanjut uptrend lagi. Kalau punya di 2800 ambil. Ini kok agak lemot ya. Kenapa ini? Bentar ya. Waduh, agak lemot. Ya kalau punya di 2800 sih masih oke. Masih oke. Target dia TP-nya ini agak lemot. TP-nya sekitar 29 sampai ya 3000 lah. Gitu, itu untuk area ya MTDL, sorry ini. Ya, asing masih akumulasi seminggu, cuma hari ini asing keluar. Ini juga news-nya masih bagus ya terkait data center gitu. Ya terlihat masih ada sedikit distribusi gitu. Jadi untuk yang punya MTDL sih ini support kuat dia sekarang ya, 2790 itu sekarang menjadi support kuatnya. Setelah kemarin resist, sekarang jadi support kuat dia gitu. Itu untuk MTDL. Bentar ya, sorry ya. Nah, oke. Lanjut WOS ini tadi sempat ada yang
posting di IG story ya, ini saham yang tidur dari bulan Juni, terus tiba-tiba bangun, nggak tahu ada berita apa, tapi yang jelas resist dia di 56 udah dijebol, dan sekarang closing di 58. Mau lanjut atau nggak tahu, tapi kalau saya sih agak high risk main di saham yang baru bangun gitu, kecuali ada news seperti real gitu, ada news. Kalau ini saya nggak tahu ada news apa. Kalau mau masuk sih, kalau saya pribadi nggak berani, kecuali ya scalping ya, cepet aja. Ini terlihat playernya ada ini biasa ya, dan ini terlihat masih ada distribusi. Jadi walaupun ini akum, tapi kalau saya lihat hanya untuk copet aja lah, yang masih sisa itu ya sisa-sisa retail tadi yang ikutan di sini. Cuma overall ini masih ada distribusi, jadi mungkin udah ada yang punya lama di sini, akhirnya dia keluar gitu ya. Kalau saya sih agak high risk main di sini, jadi kurang tertarik ya. Jadi saya agak cepat aja skip. Nah, untuk Pepro ini juga menarik. Pepro sangat menarik karena saham properti ya, kemarin gerak, tapi ya saya bilang hanya sementara. Kalau mau ambil sih di sini 67. Oke, belum punya ya. Kalau mau ambil di 67, TP-nya 71, 72, 74, 75. Itu area TP dia. Kalau belum punya ya. Jadi tunggu aja di 67. Asing sedikit. Akumulasi tapi sedikit ya. Lihat ada akumulasi dari brokernya. Jadi mereka nampung di bawah, cuma transaksinya sedikit ya. Volume hari ini kecil. Jadi hati-hati, mending tunggu di bawah sih gitu. PTSN ini sebetulnya overall masih uptrend. Ya dari bulan Juni. Cuma ya geraknya kayak gini, volatilitasnya tinggi. Jadi kalau mau ambil PTSN sih bagusnya di sini 276, atau kalau mau maksa ambil di support, ambil di sini 280 gitu ya. TP-nya di mana? Nggak jauh sih. Kalau ini TP-nya di sini 300 lah, psikologis. TP-nya di 300 dulu aja. Itu kalau belum punya PTSN. Ingat ya, 280, 300 gitu aja. Bahkan kayaknya kalau main seharian bisa sih ambil di sini, jual di sini gitu. Asing nggak main di sini. Dari broker terlihat masih ada distribusi. Jadi hari ini dia merah, minus 3%. Tunggu di bawah aja. BBYB ini walaupun ada request peluang untuk besok, ya saya tetap lihat overall. BBYB ini newsnya bagus banget. Bagus banget, dan ini polanya sama kayak saham-saham yang akan lanjut naik gitu ya. Ini salah satunya apa ya, yang kayak gini. Real itu kayak gini juga gitu polanya. Jadi kalau mau sabar sih mending tunggunya agak di bawah gitu, agak di 1.200-an, 1.400 lah mungkin kalau memaksa. Cuma hari ini hijau, dan bank digital hari ini hijau juga. Jadi mungkin dia ke-trigger juga, tapi kita nggak tahu. Newsnya masih bagus terkait red issue segala macam gitu untuk BBYP. Peluangnya besok kita lihat dari asingnya memang masih akum terus, karena ya semakin turun dia semakin akum gitu. Ada sesuatu yang asing tahu, kita nggak tahu. Dan ini dari brokernya juga masih ada akumulasi. Jadi free. Masih ada sedikit distribusi. Jadi asingnya yang akum, lokalnya distribusi karena ya manfaatin untuk keluar gitu ya, CL ternyata masih terbang. Saya juga tadi sempat baca ada yang CL BBYP ternyata malah terbang gitu. Era ini tadi menu swing ya. Era sih kalau saya nggak cocok untuk trading, jadi mending jangka panjang. Ini menu swing, plan-nya ada di pin message, silahkan cek, dan ini masih sideways. Dia masih sideways karena view-nya saya masih sampai akhir tahun. Ini kita lihat ya. Kalau belum punya ya lihat aja dulu ya plan-nya. Asingnya keluar terus, hari ini juga keluar lumayan banyak karena itu ya. Jadi dia manfaatin untuk keluar. Ini in long term view karena
nggak cocok untuk trading. Kalau saya ini kan LQ45 kalau nggak salah. Dan ini juga masih ada distribusi walaupun hijau gitu. Lanjut Elsa punya di 276 ini juga Elsa menarik untuk swing akhir tahun, cuma gini ya, historical dia Elsa ini baru break kemarin ya, saham-saham koal yang apa namanya harganya masih oke untuk digoreng, dia kegoreng kemarin ini bareng BOSS kalau nggak salah kegorengnya, dan ini sekarang lanjut turun lagi. Kalau belum punya ya, kalau mau cicil buat akhir tahun, oh sorry ini udah punya ya 276, ambil di closing. Sebetulnya ini support dia sekarang 274. Nah kalau teman-teman mau ambil TP-nya cepet, kalau ini TP cepet ya, ini kan supportnya 274. Kalau mau TP cepet sih pertama di 280 tipis, tapi kalau jauhnya di 286 atau 280 deh gitu, atau 290 gitu untuk Elsa ya by technicalnya. Asingnya masih akum, justru pas Elsa naik tinggi asing malah keluar banyak gitu, pas turun lagi gitu, karena ini ya nggak cocok untuk trading, cocoknya untuk swing jangka panjang. Dari brokernya terlihat masih ada distribusi, jadi ini mending tunggu di bawah sih kalau ini udah punya. Kalau misalkan besok turun di bawah 274 dan closing candle merah, kita lihat hari Selasa. Kalau hari Selasa candle merah lagi, mending keluar dan tunggu lagi di bawah. Itu kalau saran saya untuk swing. Akhir IDPR 234 benar ini, 236 malah. Ini saham yang ya boleh dikatakan digoreng, walaupun garis EMA 150 dan 50-nya ini crossing, artinya dia mau uptrend sama kayak ini ya. Ini juga OTW crossing sih, belum crossing. Ini juga uptrend banget. Apa tadi? Oh iya, DPR. Tapi ini gorengan ya teman-teman. Jadi saran saya sih kalau turun 2-3 tik atau 5 tik atau 3% lah, itu udah harus keluar sih. Kalau ini masih kuat hold ya gimana ya, kalau dia 208 kuat, karena saya suka menyayangkan untuk yang punya saham-saham gorengan terus masih hold, kecuali teman-teman beli di arah gitu, mau hold ya silakan aja, berharap besoknya open gap up gitu. Nah kalau ini hold tapi posisi ARB, mending sih keluar, besok kemungkinan ARB lagi. Dan kalau misalkan hari ke Selasa itu jebol dari 208 ya teman-teman wajib keluar kalau punya di DPR gitu. Kan ini saham yang volatilitasnya tinggi banget, asing nggak main di sini. Oh sempat main ya di sini banyak, cuma ya dia keluar karena udah punya lama. Jadi keluar, dia udah punya lama ya, mungkin dari IPO. Setiap naik dia manfaatin untuk keluar gitu. Itu untuk asing. Dari broker terlihat masih banyak yang nyangkut gitu. Saya nggak bilang akumulasi, ini distribusi tapi masih banyak yang nyangkut dan distribusi lagi. Terakhir di DPR, manfaatin untuk keluar kalau besok dikasih keluar. Harapannya sih ya ARB terus mantul dulu deh. Kayak ini ya, ARB. Oh enggak, ini enggak ARB ya. Ya pokoknya kalau dikasih ARB mantul ke atas, keluar dulu aja, karena ya memang ini support dia. Ini memang support dia nih sekarang persis. Cuma kita nggak bisa bilang chartnya ini valid karena bentuknya kayak gini teman-teman. Oh, sering garis-garis tidur gini. Karena baru-baru ini aja dia digoreng, terus masih banyak yang nyangkut. Gitu. Dan bandarnya udah nggak niat ngangkat lagi kayaknya. Dia hijau untuk merah, hijau untuk naik untuk turun, gitu terus. Sama kayak NICL, tapi lebih parah NICL. Jadi ini hati-hati. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan menganalisa ya. Gitu. Jangan lupa sedekah, cuannya disedekahkan. Jangan lupa beribadah, sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.